Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik teman-teman, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di materi kali ini, yaitu tentang pendiri sosiologi agama, dan tokoh kali ini akan kita bahas yaitu Emil Durkheim dan Max Weber. Jadi kita udah ngebahas di sesi awal-awal ya tentang Emil Durkheim dan Max Weber, tapi hanya berupa teori mereka yang mengenai sosiologi agama. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ngebahas beberapa teori-teori penting lainnya hasil pemikiran oleh dua tokoh pendiri sosiologi agama ini. Oke. Max Weber pernah berkata, "It is not true that good can follow only from good and evil only from evil, but that often the opposite is true." Jadi, nggak selamanya segala sesuatu yang baik itu diikuti oleh yang baik, dan sesuatu yang buruk itu berakibat sesuatu yang buruk itu datang dari yang buruk. Tapi kadang mereka berlawanan gitu. Jadi maksudnya gini, kadang ya kita melakukan kebaikan tapi akhirnya tiba-tiba menjadi sesuatu yang gak baik. Kebalikannya, sesuatu yang buruk menurut kita gak selalu mendatangkan keburukan ya, tapi kadangkala akan mendatangkan kebaikan. Contohnya yang pertama yaitu kebaikan gak selamanya akan melahirkan kebaikan. Misalnya teman kita berbuat yang gak benar gitu ya, terus kita mau nasihatin, nah tiba-tiba dia gak suka dinasihatin dan akhirnya dia marah. Nah ini adalah tanda bahwa kita tadinya mau niat baik itu mau nasihatin teman kita, tapi karena dia gak terima, gak suka dinasihati, akhirnya dia marah. Dan inilah yang dinamakan kebaikan tidak selamanya akan melahirkan kebaikan. Kemudian segala sesuatu yang buruk gak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Contohnya, sekarang kan kita lagi kena corona ya, maksudnya kasus COVID-19 ini lagi sedang marak-maraknya. Nah, semenjak ada virus COVID ini, kalian ngerasa gak banyak yang berubah di dalam kehidupan kalian? Di dalam kehidupan kita terutama ya, secara umum. Nah, banyak banget yang berubah. Dulunya, kalau kita naik motor, kalau kita kemana-mana, kayak gitu kan kita gak peduli ya sama masker, gak pernah pakai masker. Padahal kalau kita ada di jalan raya gitu, naik motor, itu kan polusi udah tinggi ya di sini ya. Nah, itu kita kurang menjaga kesehatan paru-paru kita. Nah, sekarang kita selalu pakai masker kemana-mana. Bisa jadi itu adalah salah satu cara supaya kalau kita naik motor, kalau kita berkendara itu polusi tersaring gitu, jadi nggak semuanya masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian dulu kalau kita mau makan itu kan cuek aja ya, mau cuci tangan kayak mau enggak kayak nggak masalah. Nah, sekarang kemana-mana selalu bawa hand sanitizer, lebih sering cuci tangan gitu. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa tidak selamanya sesuatu yang buruk itu mendatangkan sesuatu yang buruk pula gitu, tapi kadang-kadang mendatangkan suatu kebaikan gitu. Oke teman-teman, nah kita masuk ke tokoh pertama yaitu Emil Durkheim. Emil Durkheim ini lahir tanggal 15 April 1858 di kota Epinal, Perancis bagian timur. Emil Durkheim adalah keturunan Yahudi, ibunya adalah wanita sederhana dan ahli dalam sulam menyulam, kemudian ayahnya adalah seorang pendeta agama Yahudi. Nah, keturunan keluarga dari Durkheim ini sebenarnya itu
adalah keturunan pendeta gitu, keturunan rabi. Jadi sebenarnya ayahnya dari Durkheim ini menginginkan agar Emil Durkheim ini mengikuti jejak keluarganya yang sudah turun-temurun. Jadi ayahnya tuh pengen anaknya menjadi pendeta juga gitu, tapi Emil Durkheim merasa nggak tertarik di dunia itu dan memutuskan untuk terus melanjutkan pendidikannya, sekolah hingga akhirnya menjadi salah satu tokoh sosiologi yang terkenal. Emil Durkheim wafat pada tahun 1917. Oke, kemudian apa saja teori-teori Emil Durkheim? Sini ada beberapa yang akan kita bahas ya. Yaitu yang pertama, teori Emil Durkheim tentang fakta sosial. Yaitu segala sesuatu seperti misalnya cara berpikir, bertindak yang sifatnya abstrak atau tidak terlihat namun mengikat dan memaksa, ini adalah fakta sosial. Karena sejak dulu masyarakat ini telah punya norma, punya nilai, punya budaya untuk mengatur kehidupan manusia gitu. Jadi setiap manusia hidup itu harus ada aturan ya. Kalau tidak menaati peraturan maka manusia itu tidak akan bisa hidup dengan baik. Gitu. Contohnya yang pertama, uang sebagai alat tukar dalam jual beli ini sudah ada sejak lama. Karena apa? Supaya kehidupan manusia menjadi lebih teratur gitu. Kalau ada alat tukar, yaitu ada uang. Kalau tidak ada, kita akan susah ya, karena kita nggak selamanya memiliki barang yang kita butuhkan gitu. Kadang kita nggak bisa kan nanam padi sendiri, kemudian giling sendiri untuk makan, nggak bisa gitu kan. Kita butuh bantuan orang lain, ada orang yang menanamnya, ada orang yang menggiling, kemudian menjualnya ke pasar dan kita tinggal beli. Kalau seandainya uang belum ada, maka kita akan sulit ya bagaimana cara melakukan menukar barang yang kita butuhkan gitu, atau membeli barang yang kita butuhkan. Kemudian ketika kita akan menghadiri satu acara, maka biasanya kita berpakaian rapi, ya kan? Setiap kita mau ada acara keluarga ataupun acara nikahan, itu pasti sudah menjadi apa ya, kebiasaan kita. Kalau kita mau menghadiri satu acara, maka kita pasti akan memakai pakaian yang rapi gitu. Oke, karakter fakta sosial yaitu sifatnya memaksa individu, kemudian sifatnya eksternal dari luar dia, dari lingkungan, dan fakta itu tersebar di masyarakat umum. Ya sudah ada di masyarakat umum, tapi tidak tertulis gitu. Tapi kita udah paham kalau itu memang sudah menjadi norma, budaya, adat di masyarakat kita. Atau contoh lain bisa saya analogikan, misalnya kita mau melewati orang tua yang sedang ngobrol, sedang duduk, maka otomatis kita biasanya gimana? Agak membungkuk kan? Si Pak, misi Bu, gitu, permisi. Nah itu sudah menjadi kebiasaan kita gitu sejak dulu. Oke, kemudian teori Durkheim yang selanjutnya yaitu solidaritas sosial. Di dalam solidaritas sosial ini ada dua macam ya. Yang pertama, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik ini adalah kesatuan masyarakat disebabkan karena adanya kesamaan di dalamnya. Contohnya, kesamaan pada acara keagamaan. Ya ini kan kita sama-sama tujuannya untuk melaksanakan acara keagamaan. Misalnya acara potong hewan pada saat Idul Adha. Nah ini kita tujuannya sama nih, untuk memotong hewan kurban dalam rangka merayakan Idul Adha. Ya, nah ini kita sama-sama mengerjakan itu seperti itu. Kemudian yang kedua, solidaritas organik, yaitu kesatuan masyarakat disebabkan karena adanya perbedaan di dalamnya. Contohnya perbedaan mata pencaharian namun kita saling bersinggungan. Misalnya seorang dosen dan dokter. Apa hubungan antara mereka? Misalnya seorang dosen ini sedang sakit, maka dia membutuhkan orang lain yang beda profesinya, yang beda mata pencahariannya. Untuk apa? Untuk berobat gitu. Seorang dosen membutuhkan dokter untuk
mengobati penyakitnya, seperti itu. Oke, selanjutnya teori dari Durkheim yaitu teori bunuh diri ya. Jadi menurut Durkheim ada berbagai macam alasan orang melakukan tindakan bunuh diri. Jadi bukan cuma satu alasan aja ya. Bukan karena dia jatuh putus cinta dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah bunuh diri egoistik, bunuh diri altruistik, bunuh diri fatalistik, dan bunuh diri anomi. Bunuh diri egoistik adalah ini disebabkan karena kurangnya integrasi sosial seseorang dengan kelompok-kelompok sosial, atau orang ini kurang bergaul dan kurang berinteraksi. Jadi dia merasa hidupnya dalam tekanan yang sangat besar, kemudian dia tidak tahan menanggung itu semua, akhirnya dia tidak menemukan tempat curhat, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian yang kedua, bunuh diri altruistik, yaitu akibat dari integrasi sosial yang terlalu kuat, sehingga individu ini mengorbankan dirinya untuk kepentingan kelompoknya. Nah, ini biasanya terjadi pada upacara keagamaan ya. Kita sering melihat film-film bahwa ada orang yang mengorbankan dirinya untuk dijadikan tumbal untuk persembahan kepada dewa-dewa ya, seperti itu. Nah, ini dia merasa bangga gitu kan, merasa bangga karena dirinya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Tuhannya, walaupun dengan cara dijadikan tumbal sesembahan. Kemudian yang ketiga, bunuh diri fatalistik. Bunuh diri ini dilakukan karena merasa hidupnya sangat tertekan. Kemudian yang ketiga yaitu bunuh diri fatalistik, yaitu bunuh diri yang dilakukan karena merasa hidupnya sangat tertekan. Nah, ini ada seseorang ya yang pada saat dia merasa hidupnya terlalu diatur, kemudian ketika mereka merasa tidak punya masa depan, dan ketika terlalu merasa dirinya ditindas oleh masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, ada orang yang lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jadi inilah yang dinamakan bunuh diri fatalistik. Kemudian yang terakhir yaitu bunuh diri anomi. Nah, ini disebut dengan bunuh diri absurd ya, karena pelakunya ini nggak punya alasan yang tepat untuk bunuh diri deh. Jadi dia hanya bunuh diri untuk rasa bangga karena menjadi pusat perhatian. Contohnya orang-orang yang bunuh diri di dalam mall. Nah, itu dia ngerasa kalau aku bunuh diri di sini pasti seru ya gitu, pasti menyenangkan karena akan orang-orang jadi merhatiin aku gitu, orang-orang jadi banyak memberitakan tentang aku gitu. Padahal ini adalah satu tujuan yang nggak jelas gitu, karena setelah dia melakukan hal itu, setelah dia bunuh diri, ya udah dia akan otomatis dia nggak akan bisa ngerasain gimana rasanya menjadi pusat perhatian ya, karena dia sudah tidak bernyawa gitu. Oke, selanjutnya yaitu teori Durkheim tentang agama. Jadi menurut Durkheim, agama lahir dari kebudayaan masyarakat itu sendiri, dan menurutnya manusia ini tidak menyembah Tuhan, melainkan pemikirannya sendiri gitu. Dan totem atau totemisme adalah kepercayaan akan adanya hal-hal magis pada sesuatu di luar manusia, bisa pada benda, pada hewan, seperti elang, kucing, bison, dan lain sebagainya. Ini pernah kita bahas ya di beberapa materi awal-awal tentang tokoh-tokoh sosiologi agama. Coba nanti kalian bisa dengerin lagi rekamannya. Baik, tokoh selanjutnya yaitu Max Weber. Max Weber ini lahir pada tahun 1864 di kota Erfurt, Jerman, wafat pada tahun 1920 di München, Jerman, pada usia 56 tahun. Ayahnya adalah seorang politikus yang kaya raya saat itu, jadi terkenal juga gitu ya. Jadi Max Weber ini lahir dari keluarga yang memang terpandang, dan ibunya adalah wanita Calvinis yang taat sekali pada agama.
Jadi ayahnya dan ibunya ini agak berbeda ya latar belakangnya. Kemudian karya yang terkenal dari Max Weber ini adalah bukunya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, dan buku ini banyak dipengaruhi oleh pandangan ibunya karena ibunya adalah penganut Calvinis. Oke, selanjutnya teori dari Weber apa saja? Yang pertama adalah teori tindakan sosial. Apa itu tindakan sosial? Adalah tindakan yang melibatkan orang lain atau tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan orang lain. Nah, tipe-tipe tindakan sosial ada 5 macam ya. Ada tindakan rasionalitas formal, yaitu tindakan individu yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi. Misalnya, kita mau membantu teman kita asalkan ada imbalannya. Nah, itu masuk ke tindakan rasionalitas formal. Yang kedua, tindakan rasionalitas instrumental, yaitu tindakan individu yang didasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin gitu. Nah, ini misalnya terjadi pada seorang wanita yang susah, maksudnya yang hidup dalam kemiskinan, dia ingin menjadi orang kaya, maka dia harus mencari pacar atau suami yang kaya raya supaya dia menjadi keluar dari kemiskinannya dan bisa merasakan menjadi orang kaya. Nah, ini banyak yang mengatakan bahwa rasionalitas instrumental ini sifatnya kontrahumanis, artinya tidak berlawanan dengan kemanusiaan gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu tindakan rasionalitas nilai, adalah tindakan individu yang didasarkan pada sesuatu yang dianggap baik, benar, dan diharapkan keterwujudannya gitu. Jadi misalnya ya, kita berkata jujur karena kita tahu kalau jujur itu adalah hal yang baik. Tuh, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, tindakan rasionalitas tradisional, yaitu tindakan individu yang didasarkan pada perihal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Contohnya, ada seseorang yang selalu hadir pada upacara keagamaan. Nah, ini karena apa? Karena dia merasa ini adalah sebuah kewajiban yang telah dilakukan secara turun-temurun gitu. Yang terakhir yaitu tindakan rasionalitas afektif, yaitu tindakan individu yang didasarkan pada emosi atau perasaan. Misalnya ada orang yang kita suka gitu kan, kemudian tiba-tiba dia ngasih makanan, ngasih coklat lah ya gimana ya, kita pasti akan ngerasa senang, kemudian gak akan dimakan coklat ini saking apanya, saking senangnya dan ingin tetap coklat itu utuh gitu. Ada yang seperti itu? Pasti ada. Oke, ini adalah teori tindakan sosial dari Max Weber. Selanjutnya yaitu teori Verstehen atau fenomenologi. Verstehen ini artinya pemahaman, yaitu suatu pendekatan yang berusaha untuk memahami makna yang mendasari satu peristiwa atau fenomena sosial. Contohnya, kita lihat ada sekelompok anak muda yang saat itu sedang bermain sepak bola. Nah, setiap setiap personal itu pasti punya motivasi yang beda-beda ya saat akan main bola. Ada yang main bola karena memang ingin olahraga supaya sehat. Ada juga yang ingin bersosialisasi, ingin main sama teman-temannya. Tapi ada juga karena dia bosan di rumah, daripada bosan di rumah mendingan main bola, seperti itu. Jadi beda-beda setiap orang melakukan satu aktivitas, pasti tujuannya atau niatnya itu beda-beda. Kemudian teori selanjutnya dari Max Weber yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Jadi menurut Weber ini ada 3
tipe kepemimpinan, yaitu pertama kepemimpinan tradisional. Nah, kepemimpinan tradisional ini yaitu pemimpin yang dipilih karena jasanya yang telah dilakukan pada masa lalu. Dan biasanya dia bersifat turun-temurun, kemudian sering kita temui pada masyarakat primitif gitu. Kita sering lihat ya di film-film kan suka ada gitu orang yang diangkat sebagai pemimpin karena dia berhasil menyelamatkan um, warganya atau masyarakatnya dari perangan atau dari hal-hal lain seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kepemimpinan legal rasional. Ini adalah pemimpin yang dipilih atas mandat atau kewenangan yang lebih tinggi di atasnya. Dan biasanya sifatnya periodik, kemudian kita sering temui pada masyarakat modern. Ini contohnya pada saat dulu Jokowi menjadi gubernur dan wakilnya Ahok. Nah, pada saat Jokowi ini terpilih menjadi presiden, lalu Jokowi menunjuk Ahok menjadi gubernur Jakarta seperti itu. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan karismatik. Yakni pemimpin yang dipilih karena punya karisma, punya kekuatan yang luar biasa ya. Dia mungkin punya sifat kepemimpinan yang baik gitu. Dan kepemimpinan ini biasanya bersifat turun-temurun, tapi bisa juga periodik gitu. Kemudian kita dapat temui pada masyarakat modern dan pada masyarakat tradisional. Contohnya kepemimpinan Soekarno ya. Soekarno kan dipilih karena karismanya, karena um, kehebatannya dalam orasi gitu, kemudian perjuangannya pada saat uh, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Dan anak-anak dari Presiden Soekarno ini kan menjadi banyak juga ya yang menjadi pemimpin, ada juga yang menjadi presidennya itu Megawati gitu. Oke, selanjutnya teori dari Weber tentang sosiologi agama. Jadi menurut Weber, agama ini memajukan masyarakat, mendorong manusia untuk berpikir secara rasional, atau agama menurut Weber adalah pro-kapitalism. Kemudian di dalam bukunya Max Weber, Spirit of Capitalism, yaitu isinya tentang adalah satu panggilan dari Tuhan untuk mencari uang dan kerja keras adalah ciri orang yang selamat. Jadi kalau yang namanya orang yang mau punya banyak pahala, kemudian eh, penganut agama yang taat, maka dia harus bekerja dengan keras, gitu, bekerja dengan baik, tidak tidak berfoya-foya. Kemudian eh, gambaran orang yang akan masuk surga adalah orang yang bekerja keras saat hidupnya dan kaya raya. Gitu. Otomatis dia akan masuk surga menurut Max Weber. Kemudian kerja keras dan menyimpan hasilnya untuk masa depan dan bersikap rasional dalam menghadapi hidup. Artinya kalau sudah kerja keras kemudian banyak uang, maka uangnya tidak boleh dihambur-hamburkan gitu, tidak boleh untuk foya-foya, tapi uangnya untuk uh, membantu orang lain gitu. Kemudian untuk nyumbang ke gereja, untuk uh, kehidupan dia di masa yang akan datang gitu. Jadi nggak boleh menghambur-hamburkan uang gitu menurut Max Weber. Oke, sekian teman-teman materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.